Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Lucky Lovers. Kembali lagi bersama saya Lucky Revolver dalam acara Lucky Revolver Vlog ya. Jadi pada video kali ini saya akan mereview atau membahas tutorial tentang tata cara bagaimana bermain Rubik ya yang baik dan benar. Di sini Rubik yang saya gunakan Rubik 3x3. Ini mereknya GAN ya. Ini udah standar internasional Rubiknya ya. Jadi permainan Rubik ini jadi teringat masa kecil ya, Lucky Lovers ya. Jadi dulu kita di waktu SD sering ya melihat permainan ini, tapi nggak tahu bagaimana cara mengoperasikannya ya. Jadi di video kali ini saya akan bahas tuntas bagaimana penyelesaian tutorial Rubik 3x3 untuk pemula ya. Jadi penyelesaian ini bukan untuk pertandingan Rubik ya. Kalau pertandingan Rubik ada lagi rumus-rumusnya, ribet itu. Jadi ini saya buat tutorial buat pemula aja ya. Yang penting kita bisa menyelesaikannya saja. Ya, jadi di dalam Rubik 3x3 itu kita pengenalan nama-namanya dulu ya. Di sini kenapa dinamakan 3x3? Karena ini kotaknya ada 3 ya, 1 2 3. Dan Rubik ini ada 3 nama kotak ya. Yang ini namanya center. Yang ini edge. Yang ini corner. Jadi kita sebut ini center kuning, edge kuning, corner kuning. Center, edge, kuning, corner ya. Sama, ini center, ini edge, ini corner. Nah, terus ini dinamakan line bawah. Kalau misalnya merah menghadap ke kita, kuning di atas, putih di bawah. Ini line bawah, namanya line bawah. Yang tengah ini line tengah, ini line atas ya disebutnya ya. Nah, terus kita juga perlu menghafal warna-warna Rubik itu posisinya itu harus tepat ya. Kalau merah ada di depan kita, berarti patokannya M, B, O, H. Merah, biru, oranye, hijau ya. Merah, biru, oranye, hijau. Nah, jadi harus tahu juga kita. Merah, belakang merah oranye. Di sebelah kanan merah ini hijau. Sebelah kiri ini biru, MBOH patokannya ya. Nah, kemudian sebelum kita ke istilahnya tutorial penyelesaian Rubik ini tidak kalah pentingnya, ini kita harus mengenal beberapa notasi Rubik ya. Rubik itu ada beberapa notasi, ini yang sangat penting. Kalian harus menghafal notasi ini. Kalau misalnya nggak hafal notasi ini, ya nggak bisa menyelesaikan Rubik ini ya. Dan sebagai tambahan juga, kalau Rubik 3x3 itu adalah dasar dari semua Rubik ya. Kalau kalian bisa menyelesaikan Rubik 3x3 ini, insya Allah semua jenis Rubik kalian bisa selesaikan ya. Mau itu Megaming, Square, Rubik 3x3, 4x4, 5x5, bahkan 1000x1000 kalau ada. Jadi Rubik 3x3 ini patokan ya, dasar dari semua Rubik ya. Oke, sekarang kita belajar gerakan. Ini yang perlu kalian ketahui ya, dan harus dihafal gerakan-gerakan Rubik ini ya. Oke, Rubik ini ada beberapa gerakan. Yang pertama ini gerakan R. Kalau saya sebut R, itu asal katanya berarti right bahasa Inggris ya, kanan. Kalau saya sebut R berarti kalian gerakan sebelah kanan ke atas, R. Nah, ini R. Oke. Kalau saya sebut R2 berarti gerakannya 2 kali. R2 1 2
Tuh. R 1, R2 1 2. Oke, paham ya di sana ya, ini gerakan R. Jadi ya, diambil dari kata rai kanan. Kalian harus ingat ya gerakan-gerakan ini ya. Ini kunci penting ya. Yang kedua ada notasi L. Diambil dari kata left, kiri. Jadi kalau saya bilang L, berarti kamu gerakan yang kiri ke bawah. L. L2 1 2. Gitu ya. Ada lagi gerakan pakai aksen, misalnya R aksen. Kalau ini R ke sini, kalau R aksen kebalikannya ke sini. R aksen 2 kali, 1 2. L ke sini. L aksen kebalikannya ke sini. Ini R aksen. Bisa ada pertanyaan, Bang, kok R ke sini tapi L ke sini? Nah, jadi perbedaannya, kalau notasi yang menggunakan aksen itu putarannya kebalikan arah jarum jam. Kalau yang nggak menggunakan aksen, putarannya itu searah jarum jam. Contoh ini R ke sini kan, R. Nah, lihat putarannya tuh. Searah jarum jam. Nah, kalau putarannya searah jarum jam, berarti dia tidak menggunakan aksen. Contoh R. Kenapa R ke sini terus L ke sini ya? Lihat putarannya. Oh, searah jarum jam kan? Nah, jadi kalau kita posisinya gini, ya L ke sini. Gitu. R ke sini, L ke sini. Karena ini searah jarum jam. Kalau R aksen ke sini karena dia berlawanan arah jarum jam putarannya tuh. Kita patokannya merah di depan ya, merah menghadap ke kita. Oke, itu notasi R aksen, L aksen. Oke ya. Sekarang ada lagi yang ketiga, notasinya U. Diambil dari kata up, atas. Kalau U, saya bilang U. Kalian gerakan yang atas searah jarum jam. U. Nah, U. U2 1 2. U aksen 1. U aksen 2 kali, 1 2. Oke, ngerti ya? Ini U. Selain gerakan U, ada lagi gerakan F. Yang keempat itu gerakannya F. Itu diambil dari kata front. Front itu depan. Jadi kalau saya bilang F, gerakan ini 1. F2 1 2. Gitu ya. Kebalikannya F aksen ke sini, F aksen. F aksen 2 kali, 1 2. F2 1 2. Tuh, ngerti ya? Itu. Ini U ya, U aksen, F aksen. Ada lagi gerakannya B. Kalau saya bilang gerakan B, berarti back. Kita ambil dari bahasa Inggris ya, back, belakang berarti. Kalau saya bilang B, berarti gerakan yang ini. Nah, 1 B 1 B 1. Nah, ingat ya, kalau nggak pakai aksen putarannya searah jarum jam tuh. Lihatnya ke sini tuh. Tuh. B ya. Kalau B2 berarti 2 kali aja di sini. 1 2. B2 1 2. B aksen 1. B aksen 2 kali, 1 2. Gitu ya. Belakang yang digerakkan. Nah, selain gerakan B, notasi Rubik pun ada gerakannya ini D ya, berasal dari kata down, bawah. Jadi kalau saya bilang D, nah gerak ini sini. Nah, D, nah, D2 1 2. D aksen kebalikannya 1.
D aksen 1, D aksen 2 kali 1 2 gitu. Udah gitu ada lagi gerakan M, middle, tengah. Kalau saya bilang M, gerakan ini yang tengah 1, M2 1 2, M aksen kebalikannya 1, M aksen 2 kali 1 2, M aksen ya balikannya. Nah ini ya. Selain itu ada lagi gerakannya ini R kecil biasanya disebutnya ini. Kalau saya sebut R kecil, ini putar 2 kali. Yang dua-duanya nih, len kanan sama len tengah ini putar. R kecil aksen, R kecil 2 kali 1 2, R kecil aksen 2 kali 1 2. Nah itu ya. L kecil kebalikannya 1, L kecil 2 kali 1 2, L kecil aksen 1, L kecil aksen 2 kali 1. Nah itu macam-macam notasi dalam Rubik. Untuk untuk yang pertama belajar Rubik ini bingungnya itu gini, gerakan R sama R aksen, U sama U aksen itu suka ribet itu ya, sama yang pakai aksen apa enggak. Misalnya F, ini kan F ini ke sini, ada yang gerakannya ke sini F, nah ke sini F ke sini, padahal F itu ke sini. Jadi patokannya gini, lambang huruf depan itu dipakai dalam suatu gerakan. Misalnya belakang B, back kan B. Nah, berarti kalau B ini gerakannya belakang di sini B. Untuk membedakan aksen atau tidaknya ini, kalau nggak pakai aksen gerakannya ini searah jarum jam. Misalnya F, searah jarum jam kan F. Kalau F aksen kebalikannya. Nah, F aksen ini R aksen. Nah jadi kalau gerakan putarannya berlawanan arah jarum jam itu pakai aksen, dan kalau searah jarum jam itu tidak memakai aksen. Nah ini coba ulang-ulang ya, kalian bersama teman kalian nyebutin notasi, kalian pegang Rubik, teman kalian nyebutin R, kalian gerakan R, harus cepet ya, R, U, F, L aksen, B, D, R2, R kecil, U, F aksen. Nah gitu ya. Nah itu pelajaran pertama adalah notasi, dan di video selanjutnya saya akan ajarkan step-step bagaimana cara memainkan Rubik 3x3 sampai dengan selesai untuk pemula ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.